berwatak lembut dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Itulah gambaran Desri yang ada dalam benak Linley. Namun saat ini, rambut Desri acak-acakan dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang brutal. Bahkan saat Desri menyadari kedatangan Linley, ia sama sekali tidak mengubah auranya. "Kau datang," ucap Desri dengan tenang. Linley menghela napas dalam hati. Musnahnya klon ilahi miliknya ternyata benar-benar menjadi pukulan besar bagi kondisi mental Desri. "Desri, tidak ada gunanya merasa menyesal atas musnahnya klon ilahimu. Saat ini yang bisa kau lakukan adalah berlatih keras dan memikirkan jalan masa depanmu. Kondisimu yang sekarang ini begitu frustrasi sampai-sampai kau tidak mau bicara dengan keluarga dan teman-temanmu. Memendam semuanya sendiri hanya akan membuat mereka merasa khawatir padamu," bujuk Linley. Desri terdiam sejenak. "Saat aku kembali, pikiranku sedang kacau. Aku tidak ingin bicara dengan mereka," sahut Desri. Linley mengangguk pelan. Desri dan Linley berbeda. Bagaimanapun, Desri telah bekerja keras selama lebih dari 5.000 tahun untuk menjadi seorang dewa. Hasil dari jerih payah 5.000 tahunnya menghilang dalam satu hari. Tidak ada yang bisa langsung menerima hal semacam itu dengan ketenangan sempurna. "Desri, apa keputusanmu?" Linley menghela napas saat bertanya. "Apa kau akan berlatih dalam hukum elemen lainnya untuk menjadi dewa dengan kekuatanmu sendiri? Atau mencari percikan ilahi dan menyatu dengannya agar bisa menjadi dewa lagi?" Pada titik ini, Desri tidak punya pilihan lain. Desri tertawa mengejek diri sendiri. Sambil menatap Linley, ia berkata, "Linley, aku paling berbakat dalam hukum elemen cahaya. Tapi meski begitu, aku butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi seorang dewa. Jika aku beralih ke hukum elemen lainnya, itu akan memakan waktu lebih dari 10.000 tahun. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku bisa menjadi dewa dengan kekuatanku sendiri lagi?" Linley terdiam sejenak. Ia mengerti bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan spesialisasi masing-masing. "Desri, aku tahu kau memiliki bakat terbesar dalam hukum elemen cahaya," ucap Linley dengan sungguh-sungguh. "Percikan ilahi milikmu itu direbut oleh pria berjubah perak yang melayani Ojwin. Jangan khawatir, aku pasti akan memikirkan cara untuk merebut kembali percikan ilahi itu untukmu. Jika tubuh asli Desri menyatu dengan percikan ilahi miliknya sendiri, maka ia akan bisa berhasil dalam waktu yang sangat singkat." Tapi Linley juga mengerti bahwa sulit untuk memastikan apakah pria berjubah perak itu akan menunjukkan dirinya lagi. "Jika aku tidak mampu menemukan percikan ilahi milikmu, maka aku akan memikirkan cara untuk menemukan percikan ilahi cahaya yang lain," lanjut Linley. Baginya, Linley merasa, awalnya saat Ojwin menyerang, Desri sangat memberinya muka dengan tidak langsung mundur, yang mengakibatkan klon ilahi miliknya musnah. Desri awalnya memiliki masa depan dalam hukum elemen cahaya. Namun sekarang, satu-satunya pilihannya adalah memilih menyatu dengan percikan ilahi untuk menjadi dewa lagi. Linley harus membantunya. "Tidak perlu," sahut Desri dengan tekad yang tak tergoyahkan. Linley tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Apa yang diinginkan Desri? Mungkinkah ia sendiri dengan mengandalkan kekuatannya sebagai seorang saint utama akan pergi merebut sebuah percikan ilahi? "Aku tidak ingin berlatih dalam hukum elemen cahaya lagi." Desri menatap Linley dan menghela napas. "Linley, setelah beberapa kali pertempuran, aku menyadari bahwa mengandalkan serangan spiritual cukup merugikan dalam pertarungan. Aku ingin berlatih dalam rahasia misterius yang berguna dalam pertarungan jarak dekat." Linley agak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Desri benar-benar memutuskan untuk mengubah jalur pelatihannya. Tapi itu masuk akal. Setelah menjadi seorang dewa, Desri telah terlibat dalam 2 pertempuran besar. Yang pertama melawan Beaumont, yang kedua melawan pria berjubah perak bawahan Ojwin. Jika memang begitu situasinya, Linley mengambil keputusan. Dengan membalikkan tangannya, Linley mengeluarkan sebuah percikan ilahi berwarna hitam entah dari mana, yang saat ini memancarkan aura kematian. Desri tidak bisa menahan diri untuk menatap percikan ilahi itu. "Linley, apa ini?" Tapi Desri juga bisa menebak apa itu. Linley mengangguk pelan. "Benar, ini adalah percikan ilahi yang kudapatkan saat kita membunuh Beaumont. Sifat percikan ilahi ini berasal dari ketentuan kematian. Dalam pelatihan, selain 7 hukum elemen, ada juga 4 ketentuan. Ketentuan kematian mencakup serangan spiritual yang kuat sekaligus kemampuan pertarungan jarak dekat yang hebat. Menyatulah dengannya, pelajari dan lakukan terobosan. Kau seharusnya bisa memiliki beberapa pencapaian." Desri sedikit ragu. Sebenarnya saat ini Desri sangat menginginkan percikan ilahi ini.
Hanya saja percikan ilahi benar-benar terlalu berharga. Linley lah yang membunuh Beaumont, jadi percikan ilahi itu tentu saja menjadi miliknya. Ambillah, ucap Linley. Ia tentu saja bisa menebak apa yang dipikirkan Desri. Ia melemparkan percikan ilahi itu langsung ke arah Desri yang secara tidak sadar menangkapnya. Saat tangannya menggenggam percikan ilahi itu, mata Desri mulai bersinar. Sekarang setelah ia memiliki percikan ilahi, menjadi seorang dewa lagi hanyalah masalah waktu saja. Terima kasih. Desri hanya mengucapkan dua kata ini kepada Linley. Linley tersenyum. Desri, menurutku sebaiknya kau datang ke Kastil Dragonblood untuk berlatih. Saat ini, Tarose dan Dilin ada di sana, membuatnya cukup aman. Sedangkan untuk tempat ini, aku khawatir para dewa mungkin menyadari bahwa kau sedang menyatu dengan percikan ilahi. Mereka mungkin datang dan mencurinya darimu. Desri mengangguk setuju. Saat Desri keluar, Penslin, Reynolds, dan yang lainnya semuanya menarik napas lega. Kali ini, Desri menjelaskan apa yang terjadi kepada Penslin dengan jelas. Baru sekarang Penslin tahu bahwa suaminya sebenarnya telah kehilangan percikan ilahinya. Pantas saja ia bersikap seperti itu. Demi keamanan, Penslin dan yang lainnya semua memutuskan untuk pergi bersama Desri ke Kastil Dragonblood juga. Bagian dalam Kastil Dragonblood sangat luas, bahkan tidak akan menjadi masalah jika ribuan orang datang. Linley juga sangat senang, karena ini berarti Reynolds juga akan tinggal di Kastil Dragonblood. Dua sahabat ini akan sekali lagi bisa sering minum dan mengobrol bersama. Sementara itu, setelah pasukan Ojwin diusir dari Kekaisaran Baruk, para dewa lainnya yang bersembunyi di benua Yulan melihat bahwa bahkan seorang dewa tingkat menengah seperti Ojwin saja dipaksa melarikan diri, tidak berani bermimpi untuk mengambil alih Kekaisaran Baruk. Kekaisaran Baruk perlahan-lahan kembali normal. Pihak Linley tetap berada di Kastil Dragonblood berlatih dengan tenang, namun pasukan Ojwin yang dipaksa melarikan diri tidak bisa sesantai itu. Di sebuah kota kecil dekat perbatasan Kekaisaran O'Brien, Ojwin bersembunyi di sini untuk sementara. Saat ini, Kekaisaran O'Brien adalah wilayah milik Atkins. Segila apapun Ojwin, ia tidak akan berani mencoba merebut wilayah Atkins. Belakangan ini, suasana hati Yang Mulia sedang tidak stabil. Kingsley mati. Wajar jika Yang Mulia bersikap seperti ini. Seorang pria berjubah perak sedang berbincang dengan seorang pria berjubah hitam. Dalam beberapa hari terakhir, hampir tidak ada yang berani mengganggu Ojwin. Mereka akan menunggu Ojwin memberi mereka perintah dan kemudian mereka akan melaksanakannya. Ojwin saat ini sedang duduk di depan mejanya, meminum anggur terus-menerus, tatapannya tidak tenang. Jelas sekali ia sedang memikirkan sesuatu. Olivier. Semakin Ojwin memikirkannya, semakin banyak tubuhnya memancarkan aura mengerikan itu. Ia benar-benar ingin membunuh Olivier. Jika aku tidak membunuh Olivier, aku tidak akan pernah merasa tenang. Kemarahan Ojwin yang berapi-api terus membara. Tapi kekuatan Tarose itu benar-benar terlalu menakjubkan. Bahkan jika aku bertarung melawannya dengan kekuatan penuh, aku mungkin masih akan berada di posisi yang tidak menguntungkan. Dengan dia dan Dilin yang tetap berada di Kastil Dragonblood, bagaimana aku akan membunuh Olivier? Ojwin adalah pria dengan ambisi besar. Ia mampu bersabar, sementara di saat yang sama tidak mau menjadi bawahan orang lain. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang ia habiskan di penjara alam Gebados, Ojwin hanya memiliki dua tujuan yang ia kejar. Mencapai puncak tertinggi kekuasaan dan wewenang, serta melindungi putranya. Ia tidak sembarangan memutuskan untuk menyinggung orang lain. Di penjara alam Gebados, ia mengenal cukup banyak ahli yang sebagian besar menjalin hubungan baik dengannya. Ia mampu meraih cukup banyak ketenaran di kota Bluefire, sementara di saat yang sama, Ojwin terus mengejar tujuan untuk menjadi seorang dewa tingkat tinggi. Pertama, balas dendam. Ojwin menatap ke arah barat daya. Tapi dengan kekuatanku sendiri, tidak mungkin bagiku untuk pergi ke Kastil Dragonblood dan membunuh Olivier saat dia dilindungi oleh Tarose dan Dilin. Sepertinya aku harus mengambil pilihan ini. Ojwin tidak suka menjadi bawahan orang lain. Namun sekarang, ia memutuskan untuk melakukannya. Oerp memiliki semacam dendam terhadapku. Jika aku pergi melayani Lord Atkins, setidaknya Humbrid yang melayaninya menjalin hubungan baik denganku. Di tempat itu, aku akan bisa dengan cepat membangun posisiku. Seharusnya tidak terlalu sulit bagiku untuk membalas dendam dengan mengandalkan kekuatan Lord Atkins. Tatapan Ojwin berubah menjadi sedingin dan setajam pisau. Olivier, aku pasti akan membunuhnya. Aku akan menghancurkan jiwanya dan mencabik-cabik rohnya.
Ojwin menggertakkan giginya. Ibu kota Kekaisaran O'Brien, Istana Kekaisaran. Klan Kekaisaran yang tadinya berada di Istana Kekaisaran telah dimusnahkan sejak lama. Sekarang ini adalah tempat tinggal Atkins. Atkins memiliki beberapa hobi. Ia suka memakai pakaian mewah, ia suka mencicipi beberapa makanan langka dan berharga, dan ia suka menonton wanita-wanita cantik menari. Ia memegang cangkir anggur di tangan kanannya, yang seputih giok seperti tangan seorang wanita. Ia menyesap anggur itu perlahan, tersenyum tenang saat melihat banyak wanita menari di antara bunga-bunga di depannya. Saat ini di taman bunga belakang, pemuda dengan rambut perak pendek saat ini sedang memandu jalan bagi Ojwin. Jangan terburu-buru, Lord Atkins saat ini sedang bersenang-senang. Di saat seperti ini, Lord Atkins benci jika ada orang lain yang mengganggunya. Pemuda berambut perak pendek itu menjelaskan. Ojwin mengangguk dan tertawa. Aku juga sudah dengar bahwa saat Lord Atkins berada di kota Bluefire, dia suka bersenang-senang. Hanya seseorang seagung Lord Atkins yang mampu bersenang-senang seperti itu di tempat seperti penjara alam Gebados. Pemuda berambut perak itu juga tertawa. Orang lain tersiksa di penjara, tetapi seseorang sekuat Atkins menikmati waktunya di sana. Masuklah! Sebuah suara bergema di benak mereka. Pemuda berambut perak itu segera membawa Ojwin ke taman bunga belakang. Setibanya di depan Atkins, Ojwin segera berlutut hormat dengan satu kaki. Aku memberikan hormat kepada Lord Atkins yang agung dan perkasa. Ojwin menundukkan kepalanya. Atkins yang duduk di kursinya meliriknya dari samping. Ojwin, kudengar beberapa waktu yang lalu kau berada di Kekaisaran Baru, ujar Atkins sambil tersenyum. Kekuatanku lebih rendah dari orang lain, jadi aku terpaksa meninggalkan Kekaisaran Baru. Ojwin masih tidak berani mengangkat kepalanya saat menjawab. Meskipun sekarang ia berada di pihak Atkins, Ojwin tidak berani meminta bantuannya. Ia tahu, bagi seorang dewa tingkat tinggi, menerima atau tidak menerima seorang dewa tingkat menengah sebagai pengikut sama sekali bukanlah hal yang berarti. Kau boleh bangun, ucap Atkins dengan tenang. Mulai hari ini dan seterusnya, kau juga bisa tinggal di istana kekaisaran ini. Jika ada yang kubutuhkan, aku akan mengirimkan perintah padamu. Baik, Lord Atkins. Ojwin merasa lega. Ia tahu bahwa sekarang setelah ia melayani Atkins, setidaknya Atkins akan melindunginya. Ojwin, kau boleh pergi sekarang, lanjut Atkins. Baik, Lord. Ojwin pergi dengan hormat. Atkins melirik pemuda berambut perak di dekatnya. Hanbrit, dari yang kutahu, saat orang-orang yang pergi ke makam para dewa itu kembali, Beirut seharusnya sudah kembali ke hutan kegelapan. Bagaimana dengan ini? Kau utuslah seorang bawahan untuk berkunjung ke hutan kegelapan. Tak perlu kuberitahu apa tujuannya, bukan? Baik, Lord, jawab Hanbrit dengan hormat. Atkins menatap ke arah timur laut, lalu ia tertawa. Ia menghabiskan sisa anggur di cangkirnya dalam satu tegukan. Pepohonan raksasa menjulang tinggi menembus langit, sementara semak berduri dan tanaman merambat terlihat di mana-mana. Beberapa rotan yang sangat besar menjuntai dari dahan pohon, dan binatang sihir yang ganas serta buas bersembunyi di setiap sudut hutan purba ini. Hutan kegelapan telah ada dalam waktu yang sangat lama. Tanahnya tertutup oleh lapisan dedaunan yang sangat tebal. Seorang pria dengan rambut emas itu naik turun saat ia menghela napas panjang. Misi ini, pria berambut emas itu merasa sangat pasrah. Ia menerima perintah Hanbrit untuk pergi ke tempat ini guna mengunjungi Lord Beirut. Dari Hanbrit, ia juga mengetahui bahwa Beirut ini adalah seorang dewa tingkat tinggi. Aku hanyalah seorang dewa tingkat rendah. Lord Beirut bisa membunuhku hanya dengan sekali membalikkan telapak tangannya. Kucai merasa agak khawatir di dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah Lord Beirut punya dendam dengan Lord Atkins. Bahkan jika ada, aku harap dia tidak melampiaskan kekesalannya pada sosok kecil sepertiku. Ia keluar dari hutan yang lebat, tiba di sebuah area berumput yang luas dan kosong. Di tengah area berumput ini berdiri sebuah kastil logam. Kucai datang untuk memberikan hormat kepada Lord Beirut. Pria berambut emas itu berseru dengan keras, berdiri di depan kastil logam sambil membungkuk hormat. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Sebuah suara berat bergema langsung di benak pemuda berambut emas itu. Kucai segera mengangkat kepalanya, tetapi ia tidak melihat siapapun di sekitarnya. Hanya ada kastil logam yang dingin di depannya. Kucai mengerti bahwa Lord Beirut merasa gengsi untuk menemuinya, sehingga ia hanya berkomunikasi melalui indera ilahi. Kucai buru-buru membungkuk dan berkata, Lord Beirut,
Saya cukup beruntung bisa melarikan diri dari penjara alam Gebados, dan saya sudah mendengar tentang makam para dewa. Saya ingin tahu apakah saya boleh memasuki makam para dewa? Benar. Apa yang diperintahkan Atkins adalah agar ia, seorang dewa tingkat rendah, menyelidiki bagaimana sikap Beirut terhadap pembukaan kembali makam para dewa. Memasuki makam para dewa? Ya, kau boleh. Suara berat Beirut terdengar. Mata pemuda berambut emas itu seketika dipenuhi kegembiraan. Namun, makam para dewa hanya dibuka sekali setiap 1000 tahun. Jika kau ingin memasukinya, datanglah kemari 1000 tahun lagi. Jawaban Beirut seketika membuat Kucai agak tercengang. Kau boleh pergi sekarang, lanjut Beirut dengan tenang. Lord Beirut, tidak bisakah Anda membukanya lebih awal? Tanya Kucai dengan hormat. Aku bilang pergi! Suara Beirut menggelegar sekali lagi. Hati Kucai bergetar. Ia tahu bahwa konsekuensi dari memancing kemarahan seorang dewa tingkat tinggi sangatlah berat. Tak berani lagi mengatakan apapun, ia segera memberikan hormat. Terima kasih, Lord Beirut. Dan kemudian Kucai segera meninggalkan kastil logam tersebut. Di dalam kastil logam, Beirut mengelus janggut hitamnya sambil terkekeh. Atkins ini, dia malah mengutus seorang dewa tingkat rendah untuk menyelidiki. Mungkinkah dia pikir datang sendiri itu terlalu merepotkan? Baiklah kalau begitu, Atkins, akan kupermainkan kau sedikit. Mata Beirut menampakkan sedikit ejekan, dan kemudian Beirut memancarkan indera ilahinya ke segala arah seperti gelombang. Wahai para dewa yang masih berada di benua Yulan, makam para dewa hanya dibuka sekali setiap 1000 tahun, dan baru saja dibuka belum lama ini. Kalian yang ingin memasuki makam para dewa harus menunggu 1000 tahun. Selain itu, ada batasan jumlah orang yang akan diizinkan masuk. Hanya yang kuat yang akan diperbolehkan masuk. Dengan senyum mengejek di wajahnya, Beirut mengirimkan pesan ini kepada setiap dewa di benua Yulan. Mulai sekarang, setiap harinya pasti akan menyenangkan. Senyum Beirut sangat cerah. Pesan Beirut bergema di benak Atkins bersama dengan yang lainnya. Atkins, yang sedang berada di aula samping istana kekaisaran, sedang bercanda dan bermesraan dengan seorang wanita cantik yang memikat, tiba-tiba terhenti. Sayang, kau boleh pergi dulu. Malam ini aku akan datang mencarimu lagi. Baik tuanku, wanita cantik berambut emas itu tersenyum lalu pergi. Atkins mulai mempertimbangkan perkataan Beirut. Lord Atkins, pria tua berambut perak itu juga memasuki aula samping. Barnas, kau datang. Atkins tersenyum dan mengangguk. Kau seharusnya juga sudah mendengar pesan dari Beirut. Awalnya, Atkins memiliki 3 dewa tingkat menengah di bawah kendalinya. Sekarang tentu saja dengan Ojwin di pihaknya, ia memiliki 4. Tetapi orang yang paling dipercayai Atkins adalah pria di depannya ini, Barnas. Orang-orang seperti pemuda berambut perak, Hanbrit, sangat gugup di depan Atkins. Namun saat Barnas dan Atkins berbincang, rasanya seolah-olah mereka hanyalah teman biasa. Berdasarkan apa yang dikatakan Beirut, dan berdasarkan apa yang kita ketahui, aturan ini seharusnya benar. Bagi kita, 1000 tahun bukanlah apa-apa, Lord Atkins. Mari kita tunggu saja. Setelah 1000 tahun, kita akan memasuki makam para dewa. Atkins mengernyit, hidungnya yang mancung dan ramping berkerut. 1000 tahun? Jika aku harus menunggu, aku akan menunggu. Lagi pula aku sedang menikmati diriku di dunia fana saat ini, ucap Atkins dengan senyum tenang. Hanya saja si Beirut itu benar-benar sangat angkuh. Dia mengandalkan kekuatan dewa utama yang mendukungnya, dan bahkan sampai mengatakan jumlah slot untuk memasuki makam para dewa itu terbatas. Atkins mendengus dingin penuh hinaan. Ia memiliki pandangan yang sangat buruk terhadap Beirut, tetapi Atkins tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Beirut. Bagaimanapun, Beirut mungkin memiliki artefak dewa utama. Pria tua berambut perak itu tertawa. Lord Atkins, yang kuat akan masuk, bukan? Selama dia membiarkan orang masuk, siapa di seluruh benua Yulan yang lebih memenuhi syarat daripada Anda? Slot yang terbatas itu sama sekali tidak berdampak pada Anda, Lord. Atkins tertawa dan mengangguk. Ia adalah seorang dewa tingkat tinggi. Beirut adalah penjaga makam para dewa, dan tentu saja tidak akan masuk ke dalamnya sendiri. Di dalam istana kekaisaran Yulan, di dalam sebuah bak mandi air panas raksasa yang panjangnya puluhan meter, seorang pemuda berambut coklat, jangkung dan kurus sedang berbaring tanpa busana di bak mandi tersebut. Jenis bak mandi seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh bangsawan tingkat tertinggi. Di sisi lain bak mandi,
Ada banyak orang yang terus-menerus menambahkan kayu bakar ke api di bawahnya, menjaga suhunya. Udara panas mengepul. Pemuda berambut coklat itu tampak seperti roh di dalam kabut. 1.000 tahun? Maka aku akan menunggu. Lingkungan di benua Yulan sama sekali tidak buruk. Setidaknya jauh lebih baik daripada penjara alam Gebados, di mana seseorang tidak akan pernah tahu kapan masalah yang mengancam nyawa akan terjadi. Pemuda berambut coklat itu menghela napas. Di benua Yulan, para dewa tingkat tinggi seperti Atkins, para dewa tingkat menengah yang telah mengambil alih berbagai aliansi dan kekaisaran lainnya, para dewa tingkat menengah yang bersembunyi di tempat lain, dan para dewa tingkat rendah yang melayani para dewa tingkat menengah tersebut, bersedia menetap di benua Yulan karena keinginan mereka akan harta karun yang tersimpan di dalamnya. Di dalam kastil Dragonblood, Linley terus menjalani kehidupan pelatihan yang tenang. Biasanya, Linley akan beristirahat selama 1 hari setiap minggunya, dan ia akan menghabiskan waktu bersama Arnold atau mengobrol dengan Reynolds, Dillon, dan yang lainnya. Namun tentu saja, di waktu lainnya, Linley bekerja keras dalam pelatihan. Klon ilahinya tinggal di dalam kastil Dragonblood, sementara tubuh asli Linley tetap berada di dalam dimensi Saku, fokus berlatih dalam Throbbing Pulse of the World. Sebenarnya tidak ada bedanya dimanapun mereka berada. Lagi pula jiwa keduanya adalah sama. Di dalam dimensi Saku, hal yang paling penting adalah memperkuat jiwa dari tubuh asli. Adapun klon ilahiku, yang benar-benar diperlukannya hanyalah memurnikan mutiara jiwa emas itu. Mutiara jiwa emas yang didapatkan Linley dari Grand Warlock sebenarnya terbentuk dari 20 juta esensi jiwa. Linley membiarkan klon ilahinya menyerap 20 juta esensi jiwa tersebut. Dan, di dalam cincin interspasial Beaumont, terdapat jutaan esensi jiwa yang sudah berhasil dimurnikan, serta hampir 100 juta esensi jiwa yang belum dimurnikan. Linley berencana menggunakan cincin Coiling Dragon untuk menyerap semuanya dengan tubuh aslinya. Beaumont awalnya bermaksud agar Chiquita membantunya memurnikan jiwa-jiwa itu. Meskipun Chiquita mampu memurnikan jiwa, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Grand Warlock. Tidak peduli seberapa berbakatnya ia sejak lahir, kecepatannya dalam memurnikan jiwa-jiwa ini paling banyak hanya setara dengan Grand Warlock. Hanya dalam beberapa bulan singkat, Chiquita hanya mampu memurnikan beberapa juta jiwa. Beaumont biasanya hanya akan memberikan sebagian jiwa kepada Chiquita. Setelah Chiquita selesai memurnikannya, ia akan memberinya bagian lain. Sebagian besar jiwa-jiwa tersebut semuanya tersimpan di dalam cincin oil spasial milik Beaumont. Cincin Coiling Dragon menelan semua jiwa itu sekaligus, termasuk esensi jiwanya. Seketika, esensi jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekarang melayang-layang di dalam cincin Coiling Dragon, dan untayan emas yang tak terhitung jumlahnya itu diserap ke dalam jiwa Linley. Jiwa tubuh asli Linley saat ini tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Semakin kuat jiwanya tumbuh, semakin cepat pula ia menyerap. Menjelang tahap-tahap akhir, kecepatan peningkatan jiwa Linley benar-benar mencengangkan. Hanya saja, jumlah esensi jiwa yang ia konsumsi juga mencengangkan. Hampir 100 juta esensi jiwa. 20 juta esensi jiwa itu telah membuat jiwaku tumbuh lebih dari 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. 100 juta esensi jiwa. Linley menghela napas kagum. Awalnya, saat ia menjadi seorang dewa, hukum alam semesta turun. Jiwa Linley telah dimandikan di dalam hukum alam semesta, dan ada sesaat di mana jiwa Linley tiba-tiba berubah. Ini sebenarnya adalah keuntungan yang akan dialami oleh setiap orang yang menjadi dewa dengan kekuatan mereka sendiri. Perubahan itu menyebabkan kemampuan visualisasi Linley meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setelah menghabiskan 20 juta esensi jiwa tersebut, kecepatan visualisasinya meningkat sekali lagi. Dua dorongan yang saling melengkapi ini telah meningkatkan kecepatannya 100 kali lipat, memungkinkannya dalam waktu 3 bulan singkat maju dari tingkat 64 gelombang terpadu ke tingkat 32 gelombang terpadu. Dari 32 gelombang terpadu ke 16 gelombang terpadu, ia membutuhkan waktu 1 tahun 3 bulan. Selama proses penyerapan 100 juta jiwa oleh Linley, kecepatan visualisasinya terus meningkat secara konstan. Jumlah waktu yang akan kubutuhkan untuk menembus ke tingkat 8 gelombang terpadu seharusnya jauh lebih singkat sekarang, gumamnya dalam hati. Jiwa tubuh asli Linley jelas berkali-kali lipat lebih kuat daripada jiwa klon ilahinya. Bahkan setelah klon ilahi itu juga menyerap sebuah mutiara jiwa emas.
Sebenarnya, salah satu alasannya adalah karena Linley ingin menyelesaikan pemahamannya tentang throbbing pulse of the world secepat mungkin. Dan alasan kedua adalah bahwa tubuh aslinya setelah mencapai tingkat dewa akan membelah jiwanya menjadi dua sekali lagi. Jadi, semakin kuat jiwa tubuh aslinya, semakin baik. Di Taman Kastil Dragonblood, Linley, Dilin, Tarose, Dewa Perang dan yang lainnya berkumpul bersama. Belum lama ini, mereka juga sudah mendengar instruksi Beirut. 1000 tahun, Tarose menghela napas. Bahkan Atkins tetap tinggal di benua Yulan. Jelas sekali, targetnya adalah makam para dewa. Pasti akan ada banyak ahli yang ambil bagian dalam pembukaan berikutnya dalam 1000 tahun lagi. Semuanya, apakah kalian berencana untuk masuk juga? Tentu saja, sahut Dewa Perang. Pada perjalanan ke makam para dewa kali ini, Dewa Perang tidak mendapatkan sebuah percikan ilahi dewa tingkat menengah. Hal ini membuat Dewa Perang merasa agak tidak senang. Bagaimanapun, musuh lamanya, Pendeta Agung, telah berhasil mendapatkan sebuah percikan ilahi dewa tingkat menengah. Linley, Olivier, bagaimana dengan kalian? Tarose menatap Olivier dan Linley. 1000 tahun lagi? Hahaha. Linley tertawa tidak menjawab. Mungkin masuk, mungkin tidak, sahut Olivier. Tarose melotot. Olivier, jawaban macam apa itu? Sejak awal itu memang satu-satunya dua pilihan yang ada. Lebih baik kau juga tidak usah menjawab. Olivier dengan serius berkata. Maksudku adalah, jika dalam 1000 tahun aku masih berada di alam Yulan, aku akan pergi ke makam para dewa. Jika pada saat itu aku sudah pergi ke alam lain, maka tentu saja aku tidak akan bisa memasuki makam para dewa lagi. Pergi ke alam lain? Dewa Perang agak bingung. Di alam lain, kau hanyalah seorang dewa tingkat rendah tanpa pendukung. Apa kau pikir kau akan bisa memiliki kehidupan yang baik di alam tinggi atau alam ilahi? Ucapnya. Alam tinggi dan alam material yang tak terhitung jumlahnya, semuanya telah ada untuk waktu yang sangat lama. Alam tinggi memiliki kekuatan yang besar, klan, dan bahkan beberapa kekaisaran. Tanpa koneksi atau pendukung di sana, lebih baik tetap tinggal di benua Yulan. Linley, mengapa kau tidak bilang apakah kau akan masuk atau tidak? Dilin menatap Linley. Apa gunanya membahasnya sekarang? 1000 tahun itu masih sangat jauh bagiku. Linley menghela napas. Ia bahkan belum genap 1 abad berlatih. 1000 tahun itu memang terlalu lama. Dilin, Tarose, dan Dewa Perang seketika terdiam. Baru sekarang mereka teringat bahwa Linley hanya menghabiskan waktu beberapa dekade sebelum mencapai tingkat dewa. 1000 tahun kemudian, siapa yang tahu akan menjadi seperti apa Linley nanti? Kekaisaran O'Brien. Di dalam sebuah kediaman. Ini adalah tempat tinggal Ojwin saat ini. Hari ini, Ojwin memerintahkan agar perjamuan yang sangat mewah disiapkan khusus untuk menyambut kawan lamanya, Hambrit. Ojwin dan Hambrit duduk berhadapan, menyantap hidangan sambil berbincang. Ojwin, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di pikiranmu hari ini. Katakan saja terus terang, ada apa? Ujar Hambrit sambil menyeringai. Ojwin pun terkekeh. Aku memang tidak pernah bisa membohongimu, kawan lama. Ojwin menghela napas. Ada kilatan duka di matanya. Hambrit, kau tahu sendiri putraku sudah tiada. Aku tidak pernah bisa melupakan hal itu. Ojwin tertawa pahit. Sejujurnya, siksaan batin seperti ini bisa membuatku gila. Hambrit tahu seberapa dalam ikatan antara Ojwin dan putranya. Benar juga, aku belum sempat bertanya padamu. Bagaimana Kingsley bisa mati? Tanya Hambrit penasaran. Apakah dia mati di tangan ahli yang mengusirmu dari kekaisaran baru? Bukan. Ojwin menggelengkan kepala. Seandainya dia mati di tangan ahli bernama Tarose itu, aku mungkin masih bisa menahan diri. Lagi pula kekuatanku hanya sedikit di bawahnya. Aku masih bisa menenangkan diri dan terus berlatih sampai tiba saatnya kekuatanku melampaui Tarose untuk membalas dendam. Namun, orang yang membunuh putraku adalah seorang dewa tingkat rendah. Dewa tingkat rendah? Hambrit sangat terkejut. Ojwin mengangguk sambil mengumpat. Benar, hanya seorang dewa tingkat rendah. Itu benar-benar membuatku sangat gila. Padahal dia bisa kuhabisi hanya dengan membalikan telapak tangan. Tapi sekarang aku tidak punya kesempatan untuk membunuhnya. Ojwin, apakah maksudmu kau ingin aku... Hambrit sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Ojwin menatap Hambrit dengan tulus. Hambrit, kita sudah berteman sangat lama. Aku harus membalas kematian putraku. Tapi lawannya agak terlalu kuat bagiku. Aku rasa jika kau membantuku dan kita berdua bergabung, meskipun dia dilindungi oleh Tarose, kita pasti bisa membunuh Olivier itu dengan mudah. Hambrit sempat ragu sejenak.
Berapa banyak dewa tingkat menengah yang dimiliki pihak musuh? Tanya Hambrit. 2. Salah satunya adalah Tarose. Satunya lagi sepertinya bernama Dilin. Tapi sepertinya dia baru mencapai ranah dewa tingkat menengah tahap awal. Kekuatannya jauh di bawahmu, jelas Ojwin. Hambrit mengangguk pelan. Namun Hambrit merasa karena Ojwin lebih lemah dari Tarose, sementara Dilin lebih lemah darinya, maka kedua pihak seharusnya memiliki kekuatan yang kurang lebih seimbang. Apa kau tidak bisa meminta Barnas atau Gatenby untuk membantu? Usul Hambrit. Jika kau bisa mengajak salah satu dari mereka, dengan kita bertiga bekerja sama, kemenangan sudah pasti terjamin dan akan terasa sangat mudah. Atkins awalnya memiliki 3 dewa tingkat menengah di bawah kendalinya. Barnas yang paling ia percayai, Gatenby yang pendiam, dan Hambrit. Dalam hal kekuatan, Hambrit sebenarnya yang paling lemah. Sementara Barnas dan Gatenby memiliki kekuatan yang mencengangkan. Barnas benar-benar meremehkanku, ucap Ojwin kesal. Sedangkan Gatenby entah butuh berapa lama untuk membujuk si kaku itu. Hambrit sangat mengenal kedua orang itu. Ia mengangguk. Hambrit, jangan khawatir. Aku tidak memintamu untuk bertarung mati-matian melawan Tarose. Tujuannya adalah membunuh dewa tingkat rendah itu, Olivier. Begini saja. Begitu sampai di sana, aku akan langsung menggunakan kedua tubuhku untuk menahan Dilin dan Tarose. Sementara tugasmu adalah membunuh Olivier dalam waktu singkat itu. Bagaimana? Usul Ojwin. Hambrit merasa usulan ini memang tidak terlalu beresiko tinggi. Ojwin, meskipun usulmu kedengarannya gampang, tapi eksekusinya masih cukup sulit. Mengenai hal ini, aku harus mempertimbangkan apakah ini sepadan bagiku, ucap Hambrit. Ojwin tertawa dingin dalam hati. Ia paham jika ia tidak memberikan imbalan yang pantas, Hambrit pasti tidak akan mau membantu. Dan benar saja, begitu Ojwin mengeluarkan sebuah artefak ilahi yang bagus, Hambrit setuju untuk membantu. Ojwin dan Hambrit pun mencapai kesepakatan. Malam itu juga mereka langsung menuju Kastil Dragonblood, bersiap untuk segera menghabisi Olivier secepat mungkin. Kastil Dragonblood, matahari mulai terbenam, hari sudah mulai senja. Linley, Dilin, dan Tarose berjalan berdampingan menuju aula utama, sambil mengobrol tentang pelatihan mereka. Linley, aku rasa metode pelatihanmu agak keliru, ucap Dilin sambil mengernyitkan dahi. Keliru? Linley agak bingung. Beginilah cara Linley berlatih sebelumnya untuk mengembangkan teknik Hymn of the Wind. Aku bisa melihat kau sedang merenungkan cara memanfaatkan misteri mendalam tentang suara dari hukum elemen angin bersama pedang Blood Violet agar bisa menghasilkan serangan yang lebih kuat, bukan? Linley mengangguk. Dilin melanjutkan. Dengan cara itu, memang benar kau bisa meningkatkan daya serang dalam waktu singkat. Tapi dari sudut pandang pelatihan, kau membuang-buang waktu. Kau hanya berfokus pada hal-hal kecil. Kau berfokus pada Blood Violet, dan tujuanmu memahami misteri mendalam tentang suara hanya untuk digunakan bersama Blood Violet. Begitu kau tidak memegang Blood Violet, kau tidak akan bisa menggunakan pemahamanmu itu dengan senjata lain. Itu tidak bagus. Selain itu, dengan cara ini akan sangat sulit bagimu untuk benar-benar menghafalkan dan menyempurnakan pemahamanmu tentang misteri mendalam tentang suara. Aku sarankan kau mulai dari dasar. Berlatih dalam hukum elemen, kita harus mulai dari dasar, lalu perlahan mendalaminya selangkah demi selangkah. Dengan begitu, apapun senjata yang kau gunakan, kau akan bisa mengeluarkan serangan dahsyat berdasarkan misteri mendalam tentang suara. Linley tertegun, lalu ia tertawa. Lord Dilin, aku mengerti. Linley menghela napas. Hanya saja, belum lama ini, dengan begitu banyak ahli yang turun ke benua Yulan, aku merasakan tekanan yang sangat besar. Itulah sebabnya aku mulai berlatih dengan metode peningkatan kekuatan jangka pendek seperti ini. Sekarang kalian semua sudah kembali, tapi aku tidak mempertimbangkan hal itu dan terus berlatih dengan cara lama. Sepertinya aku memang perlu berubah untuk mulai dari dasar dan mulai mendapatkan pemahaman selangkah demi selangkah. Linley mengangguk. Baguslah kalau kau mengerti. Dilin pun tertawa. Dan sambil berbincang, mereka memasuki aula utama. Linley melirik ke dalam aula utama. Olivier masih belum ada di sini. Lord Dilin, Lord Tarose, tolong tunggu di sini sebentar. Aku akan memanggil Olivier. Malam ini, mari kita berkumpul bersama. Sambil berbicara, Linley memasuki taman timur, menuju sebuah kediaman yang terpencil. Langit sudah cukup gelap. 2 sosok manusia membelah angkasa, bergegas menuju Kastil Dragonblood. Mereka adalah Ojwin dan Hambrit. Hati Ojwin dipenuhi niat membunuh. Ia benar-benar ingin membantai Olivier segera setelah sampai di sana.
Ia tidak bisa menahan rasa senangnya. Humbert, aku sudah menjelaskan ciri-ciri Olivier itu padamu. Begitu saatnya tiba, kita berdua akan menggunakan indera ilahi untuk memantau seluruh kastil Dragonblood. Begitu kita menemukan Olivier, kau harus segera menyerang. Sementara aku akan terbang di sampingmu untuk berjaga-jaga seandainya Tarose menghadang kita, ucap Ojwin melalui indera ilahi. Humbert mengangguk, kilatan niat membunuh tersembunyi di matanya. Jangan khawatir, dia hanyalah seorang dewa tingkat rendah. Kali ini aku pasti akan menggunakan serangan kekuatan penuh. Aku pasti bisa langsung membunuh orang bernama Olivier itu. Napas Ojwin mulai memburu. Kita sudah sampai. Kastil Dragonblood tepat berada di depan. Nanti begitu aku memberi aba-aba, kita akan langsung menyebarkan indera ilahi dan menyerang secara bersamaan. Kita harus bergerak cepat, ujarnya. Humbert tidak membantah. Ia tentu ingin membunuh Olivier dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin cepat waktunya, semakin kecil peluang mereka untuk bertarung melawan Tarose. Di dalam kediaman terpencil itu, Olivier baru saja menghentikan pelatihannya. Ayo pergi, semua orang sudah menunggumu, ajak Linley sambil tertawa. Keduanya berjalan berdampingan sambil berbincang. Entah kenapa perasaanku tidak tenang hari ini. Bahkan saat berlatih tadi, aku butuh waktu lama sebelum bisa tenang dan fokus pada pelatihan, ucap Olivier sambil menghela napas dan mengernyitkan dahi. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa aku merasa begitu gugup. Linley tertawa. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kalau kau benar-benar gugup, masuk saja ke dimensi saku. Di sana sudah cukup ramai. Aku tidak ingin menambah sesak. Olivier tertawa. Keduanya sedang menyusuri jalan setapak di dalam taman timur. Tepat pada saat ini, dua indera ilahi tiba-tiba menyelimuti seluruh kastil Dragonblood. Ini adalah indera ilahi dari dewa tingkat menengah. Linley dan Olivier tidak bisa merasakannya sama sekali, dan mereka terus mengobrol serta tertawa sambil berjalan. Pada saat yang sama, ketika indera ilahi itu menyebar, dua sosok turun dari langit, melesat dengan kecepatan tinggi menuju Olivier. Gawat! Tarose dan Dilin, yang merupakan dewa tingkat menengah, langsung merasakan indera ilahi lawan. Mereka pun segera menyebarkan indera ilahi mereka sendiri dan mendapati dua dewa tingkat menengah sedang menerjang turun dari udara ke arah Linley dan Olivier. Tarose dan Dilin sangat terkejut. Swish! Swish! Mereka memacu kecepatan hingga batas maksimal, bergegas menuju Linley dan Olivier sambil menggunakan indera ilahi untuk menghubungi keduanya. Cepat, pergi ke aula utama, cepat! Ojwin itu datang mengincar kalian. Suara mereka bergema di benak Linley dan Olivier. Linley dan Olivier bereaksi sangat cepat. Mereka serentak melesat menuju aula utama. Namun, Ojwin dan Humbert hanya berjarak 1000 meter di udara, dan mereka menerjang ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kastil Dragonblood juga cukup luas. Dari aula utama ke taman timur, jaraknya juga hampir mencapai 1000 meter. Mereka datang untuk membunuh Olivier. Sambil terbang dengan kecepatan tinggi, Linley bisa menebak apa yang sedang terjadi. Dalam hal kecepatan, Linley jauh lebih cepat daripada Olivier. Boom! Tiba-tiba dari belakang Linley terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Kekuatan getaran gemuruh itu saja menyebabkan tanah di sekitarnya retak. Bahkan tembok di dekatnya langsung hancur berkeping-keping. Untungnya tidak ada pelayan atau orang biasa lainnya di jalan setapak itu. Olivier! Linley menoleh untuk melihat. Raungan yang mengerikan terdengar, dan Linley merasa seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba mulai bergetar pelan. Dilin! Linley melihat Dilin telah membuka mulutnya. Ojwin dan rekannya itu sebenarnya sedang tertarik ke arahnya oleh kekuatan melahap yang sangat kuat. Ojwin, inikah yang kau sebut dewa tingkat menengah tahap awal yang lemah itu? Humbert menggunakan indera ilahi untuk memaki Ojwin dengan marah. Aku juga tidak tahu. Hati Ojwin pun terasa sangat pedih. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Dilin sekuat ini. Bahkan dirinya dan Humbert jika digabungkan pun agak tidak mampu melawan kekuatan melahap milik Dilin. Ojwin seketika berubah menjadi dua orang. Klon ilahi cahaya dan klon ilahi api. Kedua tubuh ilahi Ojwin bersama dengan Humbert, kekuatan gabungan mereka hanya mampu membuat posisi seimbang melawan kekuatan melahap Dilin. Dia benar-benar layak menyandang nama binatang penelan langit. Linley diam-diam memuji dalam hati. Binatang ilahi sangatlah kuat. Begitu mencapai usia dewasa, mereka secara alami akan menjadi dewa tingkat rendah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya bakat bawaan mereka. Karena berani menyebut dirinya sebagai binatang penelan langit, kekuatan melahap Dilin ratusan kali lebih kuat daripada ketiga putranya.
Ia sekarang adalah seorang dewa tingkat menengah. Biasanya, setiap dewa yang tertelan olehnya pasti akan mati. Aku diselamatkan oleh mereka lagi. Olivier tiba di samping Linley, masih merasakan sedikit kengerian. Sementara di saat yang sama, ia menatap Dillin dalam kekaguman. Linley, kekuatan Lord Dillin terlalu mengerikan. Kemampuan macam apa ini? Termasuk dalam hukum elemen mana ini? Ucapnya. Linley juga tidak tahu harus berkata apa. Bebe juga seekor binatang ilahi. Karena dia dinamakan tikus pemakan dewa, lalu apa kemampuan alaminya? Suara ledakan yang menggelegar diiringi raungan Dillin mengguncang kastil Dragonblood. Apa yang terjadi? Dewa perang, pendeta agung, Caesar, Delia, dan yang lainnya segera bergegas kemari. Mereka melihat Dillin, Ojwin, dan Hanbrit sedang berhadapan. Seketika mereka semua bergerak dengan hati-hati untuk berdiri di dekat Linley. Delia menggenggam tangan Linley dengan erat, lalu bertanya dengan suara lembut. Linley, apakah Ojwin itu datang lagi? Delia merasa sedikit khawatir. Terakhir kali saat Ojwin menyerang, Linley memerintahkan Delia, Wharton, dan yang lainnya untuk bersembunyi di dimensi Saku. Karena itu, Delia dan yang lainnya belum pernah melihat Ojwin. Namun menurut pemahaman Delia, para dewa tingkat menengah yang menyerang ini pastilah dari pihak Ojwin. Benar, itu dia. Dia membawa rekan juga. Namun Lord Dillin dan Lord Tarose sudah lebih dari cukup untuk menangani mereka. Linley menenangkan dengan lembut. Delia mengangguk. Keduanya mengangkat kepala untuk menyaksikan. Tarose terbang mendekat sambil tertawa terbahak-bahak. Ojwin, tak kusangka kau masih berani datang lagi. Tampaknya kau sama sekali tidak menghiraukan peringatanku saat di ibu kota kekaisaran. Cambuk hijau itu muncul di tangan Tarose. Tar! Cambuk itu memancarkan aura yang membekukan. Kedua klon ilahi Ojwin bersama dengan Hanbrit merasakan kengerian di hati mereka. Ojwin! Hanbrit meraung marah melalui indera ilahinya. Ia benar-benar marah sekarang. Situasi ini berkembang dengan cara yang sangat berbeda dari prediksi Ojwin. Ojwin juga memiliki firasat buruk. Mereka berdua hampir tidak mampu menahan kekuatan melahap Dillin. Hanya dengan bergabung, ditambah Ojwin menggunakan kedua klon ilahinya, mereka berdua baru bisa menahannya sedikit. Mereka benar-benar tidak bisa bergerak saat ini. Jika situasi ini terus berlanjut dan Tarose menyerang, mereka berdua akan menjadi sasaran empuk. Rasakan dulu beberapa ratus cambukan ini. Tarose tertawa keras sambil mengayunkan cambuknya. Wajah Ojwin dan Hanbrit yang sedang bekerja keras menahan kekuatan melahap berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima serangan dewa tingkat menengah ini secara langsung? Swish! Cambuk hijau panjang itu menari-nari seperti ular raksasa, berubah menjadi bayangan hijau yang cemerlang. Suhu di area sekitarnya turun drastis hingga ke titik beku, dan lapisan embun beku muncul di tanah. Mundur! Ojwin dan Hanbrit secara bersamaan mengertakkan gigi, meledakkan energi di dalam tubuh mereka, mempertaruhkan diri mereka terluka demi menerobos paksa dari domain pelahap Dillin. Boom! Sebuah ledakan terjadi di udara, dan badai mendadak muncul entah dari mana. Bahkan beberapa tanaman hias dan pepohonan di kastil Dragonblood hancur. Kedua klon ilahi Ojwin bersama dengan Hanbrit berdiri di udara dengan wajah pucat pasi. Dillin mengumpat pelan. Jika bukan karena kekuatan ilahiku belum cukup murni dan kuat, bagaimana mungkin kalian berdua bisa melarikan diri? Kalian berdua lebih baik enyah dan menjauhlah. Jika tidak, aku tidak akan memberi ampun kali ini. Tarose terus terkekeh sambil mengangkat kepalanya untuk menatap kedua sosok menyedihkan itu. Hanbrit menoleh menatap Ojwin. Ia mengirim pesan melalui indera ilahi. Ojwin, itukah Dillin yang kau sebut lemah itu? Sebaiknya kita pergi. Hanbrit, karena telah menerima sebuah artefak dari Ojwin, merasa tidak enak jika pergi begitu saja sendirian. Ojwin menatap dingin ke bawah, hatinya dipenuhi kemarahan yang membara. Saat ia menatap Olivier yang berdiri di samping Linley, kemarahan Ojwin menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Melalui indera ilahi, ia berkata, Hanbrit, ini salahku. Aku tidak menyelidiki kekuatan lawan dengan jelas. Tapi aku benar-benar harus membunuh Olivier ini. Jika tidak, bahkan setelah mati pun, aku tidak akan tenang. Apa kau sudah gila? Hanbrit menatap Ojwin dengan agak tidak senang. Pandangan Ojwin masih terpaku ke bawah. Ia menjawab melalui indera ilahi. Hanbrit, jangan khawatir. Kekuatan melahap Dillin itu hanya bisa diarahkan ke satu arah. Begini saja,
Kita berdua akan menyerang secara bersamaan dari arah yang berbeda. Kali ini, aku akan menahan Dilin dan Tarose, sementara kau pergi membunuh Olivier. Hambrit, aku mohon padamu. Setelah berbicara, Ojwin menatap Hambrit dengan sungguh-sungguh. Hambrit ragu sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, aku setuju. Tapi jika aku menghadapi bahaya, aku akan menjadi yang pertama melarikan diri. Jangan salahkan aku. Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu, sahut Ojwin. Ia menatap Hambrit dengan penuh rasa terima kasih. Bersiaplah, ucap Hambrit. Klon ilahi cahaya dan klon ilahi api milik Ojwin secara bersamaan menunjukkan kekuatan mereka. Cahaya suci yang cemerlang menyapu ke bawah, melesat ke area Linley berada. Cahaya suci semacam ini sebenarnya adalah cahaya pemurnian. Biasanya, saint manapun yang terkena cahaya ini akan terluka. Ini adalah teknik yang sama yang digunakan Ojwin untuk menghancurkan istana kekaisaran Baruk. Serangan ini telah menyebabkan hampir semua orang di sana tewas, hanya menyisakan Ankh dan Shena sebagai penyintas yang beruntung. Gawat! Melihat ini, Linley tidak ragu sama sekali. Ia segera menghantamkan tinjunya ke tanah, dan kekuatan energi yang aneh tiba-tiba muncul di atas puluhan orang yang hadir. Itu seperti penghalang transparan yang segera menyelimuti Linley, Wharton, dan yang lainnya dalam perlindungannya. Sihir elemen bumi tingkat terlarang, Pulsating Guard. Mantra Pulsating Guard adalah mantra sihir pelindung berskala besar. Biasanya mantra ini bisa digunakan untuk melindungi seluruh kota. Setelah mencapai tingkat dewa, mantra sihir terlarang bisa dirapal dalam sekejap. Dan dalam hal kekuatan, mantra ini sekarang jauh lebih kuat daripada yang bisa dirapal oleh para saint. Pulsating Guard milik Linley dikendalikan hanya dalam radius beberapa puluh meter. Dengan demikian, cahaya suci itu berhasil ditahan olehnya. Swoosh, swoosh, satu putih, satu merah. Dua sinar cahaya melesat ke bawah. Ojwin tidak pernah berencana menggunakan cahaya suci itu untuk membunuh siapapun. Itu hanyalah sesuatu yang ia gunakan untuk menciptakan kekacauan. Kedua klon ilahinya melesat ke bawah dengan kecepatan yang tampak seperti kecepatan cahaya. Dan di saat yang sama, Hambrit bergerak secara menyudut, menyerbu ke arah Linley. Aku yang akan menghadangnya. Tarose, aku serahkan kedua klon ilahi Ojwin padamu. Jangan biarkan dia lewat. Dilin segera menggunakan indera ilahi untuk berbicara kepada Tarose. Hahaha, jangan khawatir. Tarose terus tertawa riang. Dilin memacu kecepatannya hingga batas maksimal, berubah menjadi bayangan kabur saat ia pergi untuk menghentikan Hambrit. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah yang membawa aura penghancur menyerang Dilin dengan liar. Dan tombak yang dipegang Ojwin juga melesat seperti naga api yang melahap. Dilin seketika terkejut. Apa dia sudah gila? Dilin bisa tahu bahwa klon ilahi api milik Ojwin ini menggunakan kekuatan ilahinya dengan liar, tanpa memedulikan apapun. Perlu dipahami, kekuatan ilahi seorang dewa terakumulasi dengan sangat lambat. Biasanya, dalam pertarungan, mereka tidak akan mau menggunakannya dengan cara seperti ini. Itu karena mereka tidak akan mampu mempertahankan pengeluaran itu terlalu lama sebelum kekuatan ilahi mereka habis terkuras. Dan pada saat itu, musuh akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Swish! Mata ketiga Dilin seketika menembakkan riak yang tak terlihat. Klon ilahi api Ojwin dalam hal kekuatan lebih rendah daripada klon ilahi cahayanya. Setelah terkena riak tak terlihat itu, klon ilahi apinya segera terhenti. Dilin kemudian segera membentuk kedua tangannya menjadi cakar. Dibungkus artefak ilahi berbentuk sarung tangan, ia mencakar langsung ke arah kepala Ojwin. Bang! Dilin dan klon ilahi api itu bertabrakan dengan sengit. Dilin tertahan dan Hambrit langsung menyerbu ke arah Olivier. Olivier tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kecepatannya jauh di bawah Hambrit. Hahaha. Mata Hambrit berkilat gembira saat ia menerjang ke bawah. Terlalu awal untuk merasa senang. Sebuah suara malas bergema di benak Hambrit. Dan tiba-tiba, seorang pria berjubah hitam muncul di depannya. Pria berjubah hitam ini memegang pedang panjang tipis berwarna merah darah dan langsung menebas ke arahnya. Dimanapun pedang panjang itu lewat, ruang hancur. Bang! Tangan kanan Hambrit yang berkilat dengan cahaya biru menghantam pinggiran pedang itu. Seketika ia terlempar jauh. Tangan Hambrit juga dilindungi oleh artefak ilahi. Ia memang menggunakan kedua tangannya sebagai senjata. Hambrit sangat terkejut. Tarose ini juga memiliki klon ilahi kehancuran? Saat ini, Tarose berjubah hijau yang memegang cambuk masih sibuk dengan Ojwin.
Namun, Tarose dengan pedang panjang ini mampu memaksa Hambrit mundur dalam satu serangan. Ojwin, ayo pergi, cepat! Hambrit mengirimkan pesan indera ilahi dengan panik, dan kemudian segera melarikan diri ke utara. Klon ilahi cahaya dan klon ilahi api milik Ojwin menunjukkan raut wajah beringas. Mereka berdua mengeluarkan lolongan amarah dan keengganan untuk menerima hasil ini. Mereka benar-benar tidak mau mengaku kalah. Ojwin telah membiarkan klon ilahi apinya menghadapi Dilin dan sudah menerima kenyataan bahwa ia mungkin akan kehilangan salah satu klon ilahinya. Bahkan dengan resiko tersebut, ia tetap ingin membunuh Olivier. Tapi Tarose juga memiliki dua klon ilahi. Klon ilahi kehancuran yang disembunyikan Tarose dalam hal kekuatan sebenarnya tidak kalah sedikit pun dari klon ilahi airnya. Dengan raungan murka, kedua klon ilahi Ojwin berubah menjadi dua berkas cahaya merah dan putih melarikan diri ke utara. Akhirnya berakhir juga. Sebagian besar orang di Kastil Dragonblood menghela napas lega. Para penjaga dan pelayan yang bersembunyi sangat ketakutan oleh pertempuran ini. Orang biasa seperti mereka bisa terbunuh hanya karena terkena dampak serangan saja. Bahkan jiwa mereka pun akan hancur. Tarose, kenapa kau terus menyembunyikan kekuatan aslimu? Di saat seperti ini, tidak bisakah kau memaksa salah satu dari mereka untuk tetap tinggal? Ucap Dilin dengan agak tidak senang. Jangan bilang padaku kalau kau tidak bisa melakukannya. Kau pasti punya lebih banyak kemampuan yang tidak aku ketahui. Dilin dan Tarose pernah hidup bersama di benua Yulan 10.000 tahun yang lalu. Mereka dulunya adalah teman baik. Bakat bawaan Dilin, bakat bawaan Tarose, mereka masing-masing tahu tentang kemampuan yang lain. Jangan salahkan aku. Kedua klon ilahi Tarose kembali menyatu, dan ia tertawa sambil menatap Dilin. Dilin, kenapa kau hanya menggunakan kekuatan melahap milikmu satu kali? Jika kau menggunakannya dua kali, kau mungkin akan melahap klon ilahi api Ojwin. Dilin melirik Tarose. Dua kali? Mudah bagimu untuk mengatakannya. Jika aku menggunakannya lagi, kekuatan ilahiku akan benar-benar habis. Sialan, tadi saat aku menggunakannya, aku gagal. Tadinya aku berharap bisa membunuh mereka berdua sekaligus. Bakat bawaan ini benar-benar terlalu mengerikan dan luar biasa. Namun di saat yang sama, jumlah energi yang dikonsumsinya benar-benar mencengangkan. Berapa kali kemampuan itu bisa digunakan tidak terlalu berhubungan dengan seberapa kuat seseorang. Bahkan bagi yang lemah, itu bisa digunakan 2 atau 3 kali. Hanya saja, setiap kali digunakan, kekuatannya akan cukup lemah juga. Bagi yang kuat, itu tetap hanya bisa digunakan 2 atau 3 kali. Tetapi setiap kalinya, kekuatannya akan sangat mencengangkan. Kau memang selalu serakah. Kalau saja 5.000 tahun yang lalu, kau tidak menjadi serakah dan menggunakan kemampuan melahapmu untuk merebut beberapa percikan ilahi dewa rendah demi anak-anakmu, kau tidak akan membuat Lord Beirut murka hingga akhirnya dia melemparkanmu ke dalam penjara alam, ucap Tarose sambil tertawa. Dilin mendengus dingin, tidak lagi mengatakan apa-apa. Ia tentunya merasa tidak nyaman saat mengingat kembali kejadian 5.000 tahun yang lalu. Sambil mengobrol, mereka berjalan menuju Linley dan yang lainnya. Linley, dewa perang dan yang lainnya dari pertempuran ini memiliki apresiasi yang lebih besar lagi terhadap perbedaan kekuatan antara mereka dan para dewa tingkat menengah. Mengingat tingkat kekuatan mereka saat ini, jika mereka harus menghadapi dewa tingkat menengah sendirian, mereka akan celaka. Lord Tarose, Lord Dilin, terima kasih. Olivier melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak masalah, tapi kau bocah kecil, lain kali berhentilah membuat begitu banyak masalah, ucap Tarose sambil tertawa santai. Sejak Ojwin dan Hambrit dipukul mundur, orang-orang di dalam Kastil Dragonblood menjadi jauh lebih lega. Linley, Dilin, dan Tarose semuanya pergi ke aula utama, mengobrol dan tertawa sambil menikmati pesta makan malam yang mewah. Kelompok Linley semuanya dalam suasana hati yang baik. Namun Ojwin dalam suasana hati yang buruk. Di langit abu-abu yang mendung, Ojwin dan Hambrit terbang berdampingan kembali ke Kekaisaran O'Brien. Hambrit melirik Ojwin. Ojwin, jangan terlalu murung. Tarose dan Dilin lebih kuat dari yang kau duga. Hanya kita berdua pergi dan membunuh Olivier di bawah pengawasan mereka? Itu hampir mustahil. Ojwin terdiam. Untuk membunuh Olivier, satu-satunya pilihan adalah melakukannya saat dia meninggalkan Kastil Dragonblood atau saat Tarose dan Dilin tidak di sana. Hambrit memberi saran. Ojwin, untuk saat ini, bertahanlah dulu.
Saat waktunya tiba, jika kita bisa meminta Lord Atkins bertindak, atau mungkin Barnas atau Gatenby untuk membantu, kita akan memiliki jaminan kemenangan. Apakah itu Lord Atkins yang turun tangan, atau aliansi Barnas, Gatenby, Humbert, dan Ojwin, skenario manapun akan berujung pada penyerbuan Kastil Dragonblood yang mudah dan pembunuhan Olivier dengan cepat. Namun, meyakinkan Lord Atkins untuk bertindak, orang macam apa Lord Atkins itu? Aku bahkan takut untuk bicara di depannya. Ojwin menertawakan dirinya sendiri dengan sinis. Sedangkan Barnas dan Gatenby, keduanya sangat sulit untuk diajak berteman. Kecuali aku menghabiskan cukup waktu dan energi untuk mereka. Hampir mustahil untuk membuat mereka membantu. Bagus kalau kau mengerti hal ini. Jadi untuk saat ini, bersabarlah, sahut Humbert. Ojwin terdiam. Bersabar? Bagaimana ia bisa bersabar dan mengabaikan dendam terhadap orang yang telah membunuh putranya? Ojwin terus terpikir untuk membunuh Olivier itu. Humbert melirik Ojwin dan menghela napas dalam hati. Ojwin sepertinya sudah kehilangan akal sehat. Sebaiknya aku hancurkan harapan atau khayalan apapun yang mungkin dia simpan. Humbert kemudian berkata, Ojwin, untuk membunuh Olivier, kita harus melacak posisinya. Dan dengan begitu harus menggunakan indera ilahi kita untuk menemukannya. Tapi pada saat yang sama kita melakukannya, kita akan ketahuan. Mustahil bagi kita untuk membunuh Olivier di bawah tatapan Tarose dan Dilin. Jadi kau harus menyerah. Apa yang baru saja kau katakan? Mata Ojwin membelalak, dan ia menatap Humbert dengan kaget bercampur gembira. Humbert tersentak. Aku tidak bilang apa-apa. Apa yang kau katakan tadi? Menggunakan indera ilahi untuk mencari. Ojwin begitu bersemangat hingga matanya bersinar. Humbert benar-benar bingung. Benar, jika kita menggunakan indera ilahi untuk mencari Olivier, Dilin dan Tarose pasti akan menemukan kita. Penyergapan kita pun tidak akan berhasil. Ada apa memangnya? Humbert tidak mengerti mengapa Ojwin menjadi begitu gembira. Hahaha. Ojwin tertawa keras. Hah? Humbert agak bingung. Ojwin menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan kegembiraan yang ia tekan. Humbert, saat kita menggunakan indera ilahi untuk mencari Olivier, Tarose akan bisa melacak posisi kita. Lalu, bagaimana jika kita tidak menggunakan indera ilahi? Tidak mungkin kita bisa menemukan Olivier dalam waktu singkat. Tidak masalah. Mata Ojwin menunjukkan sedikit kedinginan. Ini sangat sederhana. Aku hanya perlu menyusup ke Kastil Dragonblood. Dilin dan Tarose tidak mungkin selalu memancarkan indera ilahi mereka, bukan? Di dalam Kastil Dragonblood, selama aku menghabiskan sedikit waktu, aku akan bisa menemukan Olivier. Ojwin sangat percaya diri. Berhati-hatilah, jangan sampai malah berpapasan dengan Tarose dan Dilin sebelum menemukan Olivier, ucap Humbert sambil tertawa. Jangan khawatir, keberuntunganku tidak mungkin seburuk itu, sahut Ojwin. Satu-satunya bahaya dari penyusupannya ke Kastil Dragonblood sendirian adalah ia mungkin berpapasan dengan Dilin atau Tarose sebelum menemukan Olivier. Jika itu terjadi, tidak ada jalan baginya untuk bisa membunuh Olivier. Metodemu ini memang peluangnya cukup tinggi. Humbert mengangguk. Hanya saja metode ini juga berbahaya. Ojwin, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu di sini dan berharap kau berhasil. Aku tidak akan bisa menemanimu. Tidak perlu. Ojwin memahami pertimbangan praktisnya. Aku sendiri saja sudah cukup. Setelah berbicara, Ojwin tersenyum ke arah Humbert, lalu segera berbalik dan terbang kembali ke arah Kastil Dragonblood. Menatap punggung Ojwin yang menghilang, Humbert menghela napas dalam hatinya. Satu-satunya kelemahan Ojwin adalah dia terlalu peduli pada putranya. Baik Humbert maupun Ojwin sama-sama sangat kejam. Humbert pernah menghancurkan Gunung Dewa Perang, sedangkan Ojwin menghancurkan istana Kekaisaran Baru, Kastil Dragonblood, kediaman Linley dan Delia. Linley dan Delia sedang menikmati dunia kecil pribadi mereka. Linley sedang berbaring di tempat tidur dengan Delia dalam pelukannya. Telinganya menempel di dada Linley, mendengarkan detak jantung Linley. Linley mengelus rambut harum Delia. Menghirup aromanya, ia merasa hatinya tenang. Linley, panggil Delia tiba-tiba. Sahut Linley. Delia berkata, Linley, belakangan ini setiap hari aku takut pertempuran meletus. Kehidupan seperti ini, Delia mengangkat kepalanya menatap Linley. Kapan ini akan berakhir? Sebenarnya Linley juga bisa merasakan bahwa banyak orang di Kastil Dragonblood sangat gugup. Apa yang kau khawatirkan? Linley menghela napas. Dulu saat kita masih muda, kau hanyalah seorang penyihir biasa, dan aku belum menjadi seorang saint. Bukankah kita tetap berhasil melewati hari-hari itu?
jalan yang penuh dengan perjuangan dan pertempuran. Dan sekarang, aku sudah menjadi dewa, sementara kau, Delia, dalam beberapa tahun juga akan menyerap seluruh percikan ilahimu dan juga menjadi dewa. Kita tidak takut saat itu. Apa yang perlu kita takuti sekarang? Delia teringat kembali pada hari-hari di masa lalu itu, saat ia sendirian. Saat itu, Linley dan Alice bersama, dan kemudian ia menghilang selama hampir 10 tahun. Dan kemudian Delia memikirkan bagaimana ia dan Linley bersama sekarang. Delia tertawa. Suaminya memang benar. Apa yang perlu ia khawatirkan? Ia sudah sangat menikmati kehidupan yang tenang seperti ini. Linley dan Delia, meski keduanya harus berlatih, sering menyempatkan diri untuk berduaan saja dan menikmati kehangatan seperti ini. Linley, apa kau sudah pergi menemui Alice? Tanya Delia tiba-tiba. Alice? Linley tidak merasa terlalu gelisah saat membicarakan Alice. Ia hanya punya perasaan di hatinya, perasaan bahwa begitu banyak hal telah berubah drastis seiring berjalannya waktu. Aku belum bertemu Alice. Kenapa? Memangnya kau sudah? Ucapnya. Berpuluh-puluh tahun telah berlalu sejak Linley terakhir kali melihat Alice sebelum pernikahannya. Aku melihatnya, sahut Delia. Dan itu tepat di ibu kota kekaisaran, kota Baruk. Di ibu kota? Linley agak terkejut. Delia mengangguk. Benar, kita sekarang punya galeri pro di ibu kota dan Alice adalah manajernya. Tapi tentu saja dia hanya manajer cabang. Alice tidak banyak berubah dibandingkan masa lalu loh. Dia masih sangat cantik. Delia menatap Linley dengan nada menggoda. Hahaha. Linley hanya tertawa. Ia masih mengingat saat peristiwa hari kiamat ketika ia menyerahkan Alice dan Rowling ke dalam asuhan Direktur Maya. Selain itu, Alice masih belum menikah, lanjut Delia sambil menatap Linley mencari-cari perubahan ekspresi di wajahnya. Apa? Linley cukup terkejut. Sudah berpuluh-puluh tahun berlalu. Cinta monyet yang mereka bagi di masa lalu sudah tak berwujud seperti mimpi. Dan pada hari kiamat, Kalan juga sudah mati. Linley mengira Alice sudah menikah sejak lama. Kenapa? Apa kau punya pemikiran khusus? Hihihi. Tawa Delia sangat nakal. Hahaha. Tidak juga, hanya saja aku merasa sedikit tersentuh, sahut Linley sambil tertawa. Delia tidak lagi menggoda Linley. Sambil mengangguk, ia berkata, sejujurnya, Jane yang memberitahuku kalau Alice telah tiba di ibu kota. Jane dulu sering menghabiskan banyak waktu di ibu kota, bukan? Dia adalah sosok yang cukup terkenal di kalangan bangsawan ibu kota saat ini. Tentu saja dia akan bertemu Alice di beberapa pesta di sana. Saat Linley dan Delia sedang terlibat dalam percakapan pribadi, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dari dalam tanah di taman belakang Kastil Dragonblood. Itu adalah Ojwin yang telah menyelinap masuk. Sudah waktunya, batin Ojwin. Sebenarnya Ojwin telah menunggu beberapa ratus kilometer jauhnya dari Kastil Dragonblood. Setelah 3 atau 4 jam, ia datang. Menurut perhitungan Ojwin, seharusnya sekarang adalah waktu makan malam setelah pertempuran tadi. Ia memperkirakan sekarang sekitar tengah malam. Sekarang, semua orang seharusnya sudah kembali ke kamar masing-masing. Hanya ada beberapa patroli keliling di sekitar sini. Ojwin menahan kegembiraan di hatinya. Ia mulai bergerak diam-diam. Kastil Dragonblood sangat besar, sebanding dengan kota kecil. Ada ribuan warga biasa yang tinggal di sini, dan setiap malam ada cukup banyak patroli keliling. Namun bagi orang dewa dengan kekuatan Ojwin, ia tentu saja mampu menghindari mereka semua dengan mudah. Hei kawan, kalian duluan saja, kami mau istirahat. Penjaga malam akan berganti giliran. Salah satu unit menuju ke kediaman mereka sendiri, sambil mengobrol satu sama lain. Saat mereka mencapai taman utara di mana para penjaga dan pelayan wanita tinggal, mereka berpisah dan menuju ke kamar masing-masing. Tiba-tiba, salah satu penjaga yang sedang menuju ke kediamannya sendiri merasa kepalanya pening dan kesadarannya meredup. Sesosok manusia muncul di belakangnya. Itu adalah Ojwin. Katakan padaku, di mana Olivia berada, ucap Ojwin. Meskipun Ojwin tidak terlalu mahir dalam teknik untuk mengendalikan orang lain, hanya dengan mengandalkan energi spiritualnya sebagai seorang dewa, ia mampu dengan mudah mengendalikan orang biasa. Tidak tahu, jawab penjaga itu dengan kaku. Ojwin tanpa sadar mengernyit. Lalu bagaimana dengan Tarose dan Dilin? Tidak tahu, penjaga itu masih menjawab demikian. Ojwin tak kuasa menahan kemarahan, tetapi kemudian ia segera mengerti. Sepertinya orang-orang biasa di Kastil Dragonblood sama sekali tidak mengenal para dewa ini. Hanya pelayan pribadi yang akan mengenal mereka. Ojwin memikirkan langkah selanjutnya. Pernahkah kau melihat seorang pria yang tampak muda dengan rambut putih dan hitam?
Dia sering bersama dengan Linley, ucap Ojwin. Ya, pernah, sahut si penjaga dengan kaku. Apa kau tahu di mana dia tinggal? Ojwin merasakan kegembiraan di hatinya, dan ia segera menindaklanjuti jalur pertanyaan ini. Taman Timur. Saat sedang berpatroli, saya pernah melihat Lord itu. Dia tinggal bersama beberapa Lord lainnya di Taman Timur. Lord Linley sering bersamanya, tutur si penjaga. Hati Ojwin dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap-luap. Sepertinya Olivier, Tarose, dan Dillin semuanya ada di Taman Timur. Bawa aku ke sana, perintah Ojwin. Baik, penjaga itu tidak melawan sedikit pun. Ia segera membawa Ojwin keluar dari Taman Utara menuju Taman Timur. Hei Will, bukankah kau mau kembali untuk istirahat? Apa yang kau lakukan di sini? Beberapa petugas patroli keliling berjalan mendekat dari Taman Timur. Jelas sekali mereka mengenali penjaga ini, dan mereka segera bertanya padanya. Ojwin saat ini sedang bersembunyi di dekatnya. Katakan pada mereka bahwa saat kau sedang berpatroli, kau kehilangan sesuatu di Taman Timur, jadi kau datang untuk mencarinya, ucap Ojwin segera. Penjaga itu berkata, saat aku sedang berpatroli, aku kehilangan sesuatu di Taman Timur. Aku datang untuk mencarinya. Para penjaga lainnya semua mulai tertawa. Hahaha, Will, kau benar-benar ceroboh. Sekarang sudah sangat gelap. Cari dengan teliti. Jika kau tidak bisa menemukannya, kembalilah dan cari lagi saat hari sudah siang. Setelah berbicara, para penjaga ini pergi dan melanjutkan patroli. Meskipun mereka merasa cara bicara Will agak berbeda dari biasanya, mereka tidak menaruh curiga apapun. Lagi pula, mereka bisa tahu sekilas bahwa ini memang teman lama mereka, Will. Lanjutkan, Ojwin memberi perintah dan penjaga itu segera menuju lebih dalam ke arah Taman Timur.